Di sini udah tertera ya teman-teman, soal transaksinya itu dari tanggal 2 sampai 31 maupun adjusting entries-nya. Untuk saldo awal aku udah input di Excel. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Oke, di sini kita akan mengerjakan tugas AUJ-nya. Kita masuk ke Excel-nya, kita klik itu. Oke. Di sini aku udah nginput trial balance-nya teman-teman. Terus aku udah nginput kayak judul-judulnya biar lebih mudah nanti proses pengerjaannya. Nggak ribet kayak ngetik lagi. Oke, kita cek masih kosong ya semuanya. Terus kita sebelum mengerjakan GJ itu kita ke trial balance-nya dulu teman-teman. Di sini kita blok dari akun kode sampai kredit. Oke. Blok ke bawah. Oke, stop, jangan sampai ke total. Oke. Terus kita ubah kodenya pada pojok atas kiri jadi TB. Yaitu trial balance. Oke, trial balance. Terus enter. Kita klik enter. Terus kita blok lagi. Kita cek apakah sudah terinput menjadi TB akun kodenya. Sudah. Terus kita masuk ke general journal. Kalau mempermudahnya biar kita cuma cari ngetik ref aja, kita pakai rumus VLOOKUP ya teman-teman. Itu VLOOKUP. Kita tekan refnya, kolom ref, terus titik koma. Tadi kita udah nulis TB kan teman-teman, jadi kita buat TB titik koma 2, karena tadi akun name di trial balance itu 2, terus titik koma false, kemudian itu enter. Udah siap-siap teman-teman. Kita cek dulu ke ini, kita ubah ya namanya menjadi COA. Oke, kita tarik ke bawah biar nanti tinggal kita ngetik refnya aja keluar langsung nama akunnya. Oke. Pada tanggal 2 terjadi transaksi membayar beban iklan. Oke, kita cari ya. Beban iklan itu 655 ya. Advertising expense pada cash. Oke, 655 sebesar 1025. Oke. 1025. Ya. Pada tanggal 3 Desember itu beban perbaikan komputer 500.000, yaitu jurnalnya repair expense komputer pada cash. Kita cari nomor akunnya 684 ya. Jadi kita harus ingat ini nomor refnya teman-teman. Nomor refnya itu 684 pada cash itu 10001 sebesar 500.000. Jangan lupa ya teman-teman input totalnya, jumlahnya. Oke, kita ketik lagi tanggal 4 Desember menerima pembayaran piutang sebesar 3.950. Kita ketik input dulu tanggalnya, yaitu cash pada akun receivable, berarti 101. Oke, pada 106. Oke, 106 sebesar 3.950. Oke, kita input ke debit ke kredit ya teman-teman. Jangan sampai salah cara penginputannya. Oke. Kemudian kita ke tanggal 10 membayar beban gaji selama 6 bulan. Oke, kita ketik dulu tanggalnya. Oke, kita copy dia. Kita tekan dulu Ctrl copy, terus Ctrl F. Oke. Terus itu membayar ini beban gaji selama 6 bulan. Jadi 6 kali 125 sama dengan 750. Yaitu jurnalnya itu 623 ya. 623. Yaitu wax expense pada cash. Cashnya 101 sebesar 750. Oke. Udah siap. Ini salah dia, salah penginputannya, tanggalnya seharusnya bukan di situ.
Oke, tanggal 14 kita buat 14 Desember 2015. Kita kontrol copy, kontrol F. Biar nggak usah ngetik. Oke. Ini yang diterima dari Alex, tapi jasa belum dikerjakan. Oke. Berarti ini cashnya ya teman-teman. Cash 101 pada 236, yaitu cash pada internet komputer sebesar 1.500. Oke. Kita ke ini salah lagi ya. Salah lagi penginputannya. Tanggal 15, kita ke tanggal 15 Desember. Yaitu membeli persediaan perlengkapan sebesar 1.100. Berarti jurnalnya komputer supplies pada account payable. Oke, kita cari nomor akunnya, yaitu 126 201. Oke, sebesar 1.100. Oke, kita input 1.100 ya teman-teman. Aduh, 1.100. Oke. Kemudian tanggal 16 itu tidak ada transaksi keuangan ya teman-teman. Terus kita ke tanggal 20 diterima pendapatan jasa sebesar 5.625. Oke, yaitu berarti cash pada komputer service revenue, yaitu 101 pada 403. Oke. Sebesar 5.625. Oke. Terus kita masuk ke tanggal 22-26, itu tidak ada jurnal ya teman-teman. Terus kita masuk ke tanggal 28. Diterima piutang sebesar 3.000. Berarti kita nyatatnya ini ke dalam cash pada account receivable. Oke, berarti ini 101 pada account receivable-nya itu 106. Sebesar 3.000. Oke. Jangan lupa masukkan kreditnya 3.000 ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke tanggal Desember 29 Desember. Oke, ini mengganti biaya perjalanan mobil bisnis 600 mili, tarif 0,32. Oke, berarti 600 mili dikali 0,32 sama dengan 192. Ini berarti jurnalnya ini 676. Berarti miliage expense pada cash. 676 pada 101. Sebesar 192. Karena dia 600 dikali 0,32. Oke, kita lanjut ke tanggal 31 Desember. Ray menarik uang tunai sebesar 1.500. Oke, berarti ini prive ya, bisa dibilang prive. Berarti ini 302 ini. Nomor refnya pada 101. Sebesar 1.500. Oke, kita lanjut pengerjaannya. Itu kita blok bawahnya, terus kita buat tabelnya. Oke. Nah, kita margin dulu. Oke, kita buat judulnya total di bawah. Terus kita jumlahi ya teman-teman. Oke, rumus sum. Kita blok. Enter. Oke. Tarik ke samping dia rumusnya biar terjumlah juga kreditnya. Oke, sudah selesai. Ini kita ubah dulu ya teman-teman biar enak dilihat. Oke, udah siap. Balance berarti ini debit kredit
refnya balance. Oke, kita edit dikit-dikit. Oke, edit. Kita buat warnanya. Oke, ini berarti jurnal umumnya udah siap. Ini kita copy judulnya di atas, copy, Ctrl C, clear, Ctrl F kita taruh. Oke, udah. Kita ganti judulnya jadi laser ya teman-teman. Oke, laser. Udah. Terus ini kita buat, kita edit dikit-dikit. Ini tadi di copy ya teman-teman. Ini GJ ini di copy dari tanggalnya. Di copy, Ctrl copy, terus Ctrl F itu. Oke. Ini bagian totalnya di bawah kita hapus. Oke. Terus ini teman-teman masuk ke ledger ini saldo awal ya teman-teman. Jadi kita copy juga dari COA. Oke. Kita copy. Gak usah sampai totalnya. Oke, taruh ke bawah. Oke. Ini kita rapi-rapin dikit ya teman-teman. Ini kita blok dulu. Kita geser ke samping dia. Ini karena jumlah. Oke. Ini kita rapin dulu tabelnya karena dia kayak kurang besar. Oke. Ini bagian nomor refnya ini kita blok. Terus kita tarik ke samping, ke tengah-tengah. Oke. Ini karena dia saldo awal, jadi kita buat tanggal 1 ya teman-teman. Tanggal 1 bulan 12 2015. Oke. Kita copy dia. Kita copy. Sampai ke bawah, paste. Oke. Oke. Ini kita buat. Oh, salah bentar teman-teman. Oke. Kita cek dulu. Ini kita buat dulu kolomnya biar rapi. Oke. Enggak. Kenapa ya? Sekali tertarik deh teman-teman. Oke, ini kita blok ya teman-teman. Kita buat warnanya biar membedakan mana saldo awal. Ya, oke, udah kasih warna. Oke, siap itu. Kita buat ini, kita dikit-dikit warnanya. Oke. Udah ada membedakan ya kan? Terus kita tekan akun name itu, kolom akun name. Sorry. Akun name, terus Ctrl A. Terus kita ke data ya teman-teman. Kemudian itu kita ke sort. Oke, kita pilih bagian refnya. Oke. Terus kita ke bagian subtotal. Oke. Kita pilih akun name. Akun name-nya kita checklist debit kreditnya. Oke, kita klik enter ya teman-teman. Ini udah jadi ledger kita. Oke. Ini balance. Kita pakainya yang kolom kedua ya teman-teman. Ini kita
dari ini pinggir ini kita tekan, terus bersamaan dengan shift. Sama. Ini kita tekan bersamaan dengan shift sampai bawah. Gak usah sampai totalnya ya teman-teman. Gak usah sampai grand total. Ini oke. Kita ke home. Kita tekan itu. Oke, kita pilih itu. Validasi ini kita tekan. Itu aja. Oke dulu. Oke. Ini tinggal kita kontrol copy aja teman-teman. Karena mau kita pindahkan ke adjusted real balance. Oke. Kita klik di bagian datanya itu. Oke. Ini kita rapi-rapiin dulu ya teman-teman. Karena nama akunnya kebesaran. Oke. Udah. Siap. Ini kita blok dulu biar kita rapi tarik sebelah kiri karena kan nggak sesuai teman-teman penempatannya. Oke. Ini kita ubah jadi trial balance, adjusted trial balance. Oke. Ini tinggal kita copy, kita ganti judul yang di atas itu. Oke, ini Ctrl V kita tekan teman-teman kalau mengcopy. Siap copy. Oke, ini kita buat apanya dulu, tabelnya biar rapi. Oke. Ini cara pengerjaan adjusted real balance-nya. Kita pakai rumus if ya teman-teman. Sama dengan if jika debit lebih besar dari kredit, jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurang kredit. Jika tidak, hasilnya 0. Bentar ya teman-teman, agak salah ini. Debit dikurang kredit. Jika tidak, hasilnya 0. Titik koma 0. Enter. Oke, begitu juga sebaliknya kredit ya teman-teman. Kita pakai rumus IF aja. Oke, IF. Jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurang debit. Jika tidak, 0. Oke, enter. Oke. Dan hasilnya, ini kita blok, kita tekan 2 kali di pinggir ini, biar hasil ke bawah muncul. Oke, ini udah muncul ya teman-teman. Oh, ini ada yang salah ini teman-teman kayaknya. Oh, ini kita ubah dulu warnanya teman-teman. Oke. Oke, biar jelas. Oh, ini udah benar kok. Salah lihat. Oke. Udah, ini kita blok dulu untuk totalnya nanti. Ini kita blok juga. Blok, kita ubah ya teman-teman. Oke, ubah rupiahnya. Terus kita di bawah buat total ya teman-teman. Kita ganti dulu ini. Oke. Kita edit dikit-dikit dulu. Kita kasih warnanya biar selaras dari awal sampai akhir. Itu jangan lupa di bawahnya teman-teman, di sheetnya itu dibuat judulnya sesuai dengan apa yang kita kerjain. Ini kita buat total. Kita mau ngecek balance apa enggaknya adjusted real balance-nya. Oke, kita buat dia ke tengah-tengah. Oke. Ini kita pakai rumus sum. Sum.
terus kita blok dari atas debit. Oke, tinggal tekan enter. Ya, kita tarik dari samping biar rumusnya ikut juga. Oke, berarti ini balance semua ya teman-teman, karena dia keluar semua dia. Semua. Oke, kita buat warnanya membedakan. Oke. Udah. Oke, kita rapi-rapiin dikit-dikit ya teman-teman. Ini bagian datanya ini salah nih. Maunya akun nomor. Bentar ya. Oke, kita copy dari COA aja. Nih. Oke, Ctrl C. Tuh, itu aja kita tekan berpemuda. Terus paste. Oke. Keluar hasilnya kan teman-teman. Ini kita biar kita rapiin dulu. Tekan ini biar terhapus yang namanya tulisan totalnya. Kita tekan. Terus kita buat spasi total. Oh, salah, bentar. Ya, teman-teman. Oke, bentar. Ini kita tekan. Kemudian spasi total. Kita tekan ini. Oke, close. Oke, ini kan udah rapi teman-teman, gak ada tulisan totalnya lagi. Udah siap. Oke, berarti udah siap. Oke, kita ngerjain lanjut ke AE, adjustment. Kita copy tadi judulnya, terus kita letakkan. Oke, ini udah kita ubah judulnya jadi adjusting entries. Oke. Adjusting entries. Oke. Oke. Ini kemudian kita blok untuk mau buat tabel ya teman-teman. Kita blok dulu dia ini. Agak nge-lag ini masih. Oke. Oke, install. Oke. Kita pakai rumus lookup ya teman-teman, seperti yang tadi sebelumnya di GJ lookup. Tekan ref-nya, kemudian TB titik koma 2 titik koma, tekan itu false. Oke, enter. Kita tarik ke bawah biar terinput dianya. Oke, sudah selesai. Ini tanggal 31 ya. Dan 12. Ini bagian A, komputer supplies-nya. Saldo awalnya 2.545. Sisa fisik per 31 Desember 580. Supplies terpakainya berarti 1965. Jadi jurnal ini komputer supplies expand pada komputer supplies. Berarti 652 126. Oke, sebesar 1965. Oke, jangan lupa kita isi juga kreditnya ya teman-teman. Oke, udah selesai.
Lanjut ke bagian B-nya. Saldo prepaid insurance itu 2.200 untuk 12 bulan yang sudah lewat 3 bulan. Berarti ini berarti insurance expense-nya itu 2.220 dikali 3 dibagi 12 yaitu 555. Oke. Jurnalnya 637 128. Oke. Masuk ke bagian C-nya. Lian Adle belum dibayar 4 hari. Berarti 4 dikali 125 500. Oke. Sebesar 500 ya. Sebagai expense pada wax payable. Tanggal 31D. Harga komputer 20, umur pemanfaat 4 tahun, 20 dibagi 4 sama dengan 5.000. 5.000 dibagi 12, 417. Yang dipakai ada 3 bulan. Berarti 417 dikali 3. Berarti 1.250. Ini oke. 612 sama 168. Ini tanggal 31 harga 8.000, umur manfaat 5 tahun. 8 dibagi 5 sama dengan 1.600, umur manfaat per bulannya 1.600 dibagi 12 sama dengan 133. Pakai 33. Oke, terpakai 33 dikali 400. 33 dikali 3 400. 612 164. Oke, sebesar 400.000. Kemudian bagian F-nya saldo prepaid rent-nya 3.300. Terus untuk 4 bulan yang sudah habis, berarti 3 bulan. Untuk 4 bulan yang sudah habis 3 bulan. 3.300 dikali 3 dibagi 4. Oke, 2.475. Berarti ini jurnalnya rent expense pada prepaid rent. Oke. Ini bagian F ya teman-teman. Oke. Ini kita cari dulu nomor akunnya 640 128. Oke. Kita total dulu, margin dulu ininya, bagiannya. Oke. Oke, kita jumlahkan pakai sum ya teman-teman. Sama dengan sum, tekan. Terus edit blok. Oke. Ntar. Tinggal tarik ke samping. Oke, keluar hasilnya. Kita ubah dulu ya teman-teman angkanya. Oke, biar enak. Oke, balance. Dia balance berarti. Dah. Oke. Ini siap. Berarti kita siap ini lanjut pengerjaan worksheet. Oke, kita edit dikit-dikit. Kasih warna. Ya, rapiin. Rapiin dikit-dikit. Oke. Ke worksheet kita. Oke, ini kita copy ya teman-teman di tadi apa trial balance, adjusted trial balance. Dari adjusted trial balance kita copy. Ini bagian worksheetnya. Tapi ini kita copy dulu judulnya. Kita letakkan. Oke, ini kita ubah judulnya. Oke, enter. Ini kita margin ulang ya teman-teman biar rapi. Penempatan judulnya ke tengah-tengah tabel. Oke. Ini. Oke, udah.
Nah, ini dikasih warna. Oke. Dah. Ini kolomnya hilang ya teman-teman. Kita edit dulu kolomnya. Oke. Oke, ini kita edit. Oke. Kita margin ulang lagi dia, margin. Oke, dari situ ujung itu ujung. Oke, jadi tengah-tengah dia teman-teman. Oke. Tadi hilang ya warnanya. Ini kita blok. Mau buat tabelnya. Aduh, salah. Oke. Tarik terus. Oke. Kita buat aja dulu segini teman-teman. Nanti kan bisa ditambahin. Oke, kita ambil dari COA. Bukan ya, salah. Ya, dari COA kan teman-teman. Ini kita blok nama akunnya. Kita ambil dari COA2 aja. COA aja nama akunnya. Kita copy. Kita letakkan. Pas. Oke. Ya, ini kita besar-besarin. Ini kita tambahin tabelnya, kolomnya. Karena kurang kan. Tinggal all border aja kita buat. Oke. Dulu ya. Oke. Kita ambil jadi adjusted balance itu. Kita copy. Oke. Copy kita letakkan. Oh, ini salah teman-teman. Dia ini harus kita tekan bagian paste itu, kita pilih dia teman-teman. Oke, ini udah kita hapus. Kita ke adjustment trail balance-nya lagi, adjusted trail balance-nya, copy balik. Kita tekan itu. Paste, kita pilih paste value. Oke. Siap. Oke. Kita ngerjain AJP-nya sekarang ya teman-teman. Kita pakai rumus sum if. Sama dengan sum if. Kita ke adjustment entries-nya. Kita blok nama akunnya semua. Oke, kita tekan F4 untuk mengunci. Blok dulu. F4. Kemudian dia minta kriteria. Worksheet lagi. Kita tekan aja bagian akun name itu, bagian case-nya aja kita tekan. Case. Kemudian titik koma. Ke AE lagi. Kan kita mau jumlahkan debit. Kita blok saldo debit. Oke. Kita blok dia saldo debitnya. Kemudian itu kita kunci F4. Enter. Begitu juga sebaliknya kayak di kredit ya teman-teman. Pakai rumus sum if. Oke. Sum if. Ke AE. Kita blok nama akunnya. Tekan F4. Titik koma. Kita ke worksheet lagi. Terus kita tekan akun name itu yang case itu. Titik koma. Ke AE lagi kita blok bagian kreditnya. Oke, terus kita tekan F4 untuk mengunci, terus enter. F4 enter. Oke, udah selesai. Kita blok kayak seperti biasa, kita blok dia. Kita tekan dari finger itu 2 kali. Oke, udah keluar hasilnya. Oh, ini ada yang salah berarti debit ini teman-teman, karena dia nggak keluar totalnya.
Bentar ya, kita hapus dulu bagian debitnya ya. Kita ulangi rumusnya sama dengan sum if. Oke, kita tekan, kita ke AE, kita blok akun name-nya F4, terus titik koma, kita ke worksheet lagi, kita tekan ke situ, titik koma, kriterianya, titik koma. Oh, ada yang salah. Ntar teman-teman kita ulang dari awal dulu. Oke, kita ke AE dulu. Kita balik ke akun name. Ini ada yang salah. Oke, kita blok. Terus F4 untuk mengunci, titik koma. Tekan itu, titik koma. Ke AE karena kita mau jumlahkan debitnya balik. Blok. Kunci F4, enter. Oke, baru keluar hasilnya teman-teman. Oke, kita bakal ngerjakan NNSD atau neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, kita itu pakai rumus IF. Oke. IF buka kurung. Ini buka kurungnya 2 kali ya teman-teman dibuat. IF buka kurung. Buatnya sih tambah debit tambah debit. Ini kita buat 2 kali tutup kurungnya. Kalau enggak nanti nggak bisa. Terus tutup kurung. Jika lebih besar dari buka kurung dulu, kredit ditambah kredit, kredit adjustment entries, tutup kurung, maka debit ditambah debit adjustment entries dikurang kredit neraca saldo, terus dikurang kredit adjusting entries. Terus jika tidak maka hasilnya 0. Oke, enter. Oke, yes, kita tekan. Oke, begitu juga sebaliknya teman-teman, bagian kreditnya seperti biasa sama dengan IF buka kurungnya 2 kali kita buat. Oke, jika kredit ditambah kredit, tutup kurung. Oke, lebih besar daripada debit ditambah debit. Oke, maka kredit ditambah kredit dikurang debit neraca saldo dikurang debit adjusting entries, maka tidak ada hasilnya. Maka jika tidak ada hasilnya 0. Oke, enter. Yes. Oke, udah keluar hasilnya teman-teman. Ini kita blok aja, terus kita tekan 2 kali. Oke, keluar hasilnya. Terus oke, kita rapiin dulu ya teman-teman. Kita buat dulu dia. Oke, kita mau jumlahi bawahnya. Oke, ini kita buat dulu total. Oke, total kita edit dikit-dikit. Salah tekan ya teman-teman. Oke, total ini kita buat net loss ya, net loss.
net loss. Udah, kita rapiin, kita tebalin tulisannya. Udah. Terus kita pakai rumus sum ya teman-teman untuk jumlahinnya. Oke, sama dengan sum, kita tekan. Oke, terus kita blok bagian debitnya sampai bawah sampai habis. Oke, enter. Oke, untuk menjumlahkan yang lain kita tinggal tarik ke samping aja biar rumusnya ikut. Oke, udah. Jadi kita nggak perlu ngerjain sesuatu, misalnya debitnya kita sum lagi, nggak usah, kita tarik aja dari sampingnya teman-teman. Oke, jadi kita ngerjakan income statement itu diambil dari akun 4 ya teman-teman. Oke, akun 4. Oke, kita letakkan copy kita buat paste value ya, susah ngomongnya. Sama dengan kita jumlahkan dulu sum blok ininya dari atas, enter. Oke, terus kita ngerjain yang samping juga. Tarik ke bawah. Oke, jadi karena ini bagian debitnya lebih kecil, jadi kita letakkan selisihnya di bagian debit ya teman-teman. Jadi itu 31284 dikurang 16 itu sama dengan enter. Oke, selisihnya itu letak di debit. Ini sama dengan sum. Kita jumlahkan yang 16.000 itu sama 14, enter. Ini hasilnya harus sama ya teman-teman, penjumlahannya. Oke, kita balance sheet, kita ambil dari akun 1 sampai 3. Ini kita ambil dari NSSD. Kita blok totalnya, kita letakkan, copy dulu, tekan itu paste value ya, value. Oke, nah kita jumlahkan juga yang kayak tadi, sum blok, enter, keluar hasilnya. Terus kita nggak lupa kita jumlahkan juga ininya ya teman-teman. Oh, kita tarik aja dia. Oke, itu hasil sebelah kreditnya. Jadi karena ini kredit lebih kecil, kita letakkan selisihnya di kredit. Ini berarti sama dengan debit dikurang kredit. Oke, selisihnya sama dengan income statement dan balance sheet, sama ya teman-teman selisihnya. Kita jumlahkan juga yang di bawah ini. Jadi teman-teman, ini selisihnya harus sama ya teman-teman. Income statement sama balance sheet itu harus sama, nggak boleh beda. Oke, udah siap worksheetnya. Kita rapiin dikit-dikit dulu ya teman-teman, biar enak dilihat. Oke, kita tebalin. Oke, kita rapiin dikit-dikit. Ini kita tebalin warna hitam aja. Oke, udah siap semuanya. Dah, kita ke income statement dan owner equity sekarang. Oke, kita copy dulu judulnya ini. Control copy. Oke, kita letakkan. Ini gak usah mepet ya teman-teman, biar nampak dia berjarak. Oke, kayak gini deh. Oke. Oke, dirapiin dulu. Kita margin biar judulnya di tengah-tengah nanti.
Oke. Warna kuning kita buat. Oh, belum terapa ya semuanya. Ini kita ubah dulu ya teman-teman judulnya. Jadi income statement. Oke. Oke, kita buat kuning juga biar selaras. Terus ini kita ambil dari akun 4 sampai ini seterusnya. Oke. Kita pindahkan ininya, copy, kita buat paste. Oke, itu yang kita tekan. Ini kita rapiin dulu, kita perbesar. Terus, oke, ini kita blok dulu, tekan mouse sebelah kiri, pilih insert, pilih itu nomor 2, oke. Terus kita tekan Ctrl Y lagi, oke, biar jarak dia. Oke. Ini oke, kita margin dulu, kita buat judulnya revenue, oke. Ini kita margin dulu, terus kita buat judulnya itu expense, yaitu beban. Oke. Udah siap. Nah, ini kita buat ngambil saldonya itu sama dengan ke worksheet kita ambil saldonya. Oke, enter. Terus ini tinggal kita copy aja teman-teman. Copy nih bagian ininya dari NSSD-nya, copy. Terus kita ini harus pakai paste value ya teman-teman. Nanti dia nggak bisa kalau nggak pakai itu. Oke, nggak valid dia. Oke, teman-teman. Sekarang kita buat total expense. Oke, total expense. Kita buat sejajar dengan ininya. Sama dengan sum, blok semuanya, enter. Oke, udah keluar dia. Ini kita buat net income ya teman-teman. Net income-nya. Oke. Di situ kita buat, tinggal kita sama dengan sum ya. Ini salah ini teman-teman. Kok sum ini kan pengurangan dia ya. Ya, sama dengan kita tekan komputer itu service revenue dikurang sama total expense, enter. Oke, udah keluar totalnya 14.460 sama tadi net lossnya ya teman-teman. Oke, kita kasih warna biar beda. Oke, udah tebalin, kita edit dikit-dikit ya teman-teman. Oke, kita edit. Oke, kita edit. Kita buat garis tebalnya dulu biar tahu dari mana jumlahnya ini dapatnya. Oke. Ini. Oke. Kemudian itu ini karena dia totalnya kita buat garis titik 2. Garis 2 gitu memanjang ya teman-teman. Oke. Kita rapiin dikit-dikit, kita mau buat tabelnya ini. Oke.
Ini kita pilih dia bagian outside border ya teman-teman. Oke, kita tekan lagi outside bordernya. Oke, udah jadi. Oke, ini selanjutnya kita copy judulnya. Kita mau buat owner equity. Oke. Nah, gimana teman-teman? Kita dari ke worksheet, kita itu ambil ini. Oke, kita salin nama akunnya sama nomor akunnya. Tekan itu, paste. Salah ya teman-teman, bukan itu ditekan, bukan paste value. Hapus dulu. Kita tekan ini paste tapi nomor 2 dia. Oke. Selanjutnya ini kita buat kita ubah tanggalnya jadi tanggal 1 Desember. Kita rapi-rapiin dulu. Oke, kita rapi-rapiin. Udah. Ini kita insert biar dia berjarak. Oke. Terus Ctrl Y lagi. Oke, dia berjarak. Ini kita buat tambahan tanggal 1 Desembernya 2015. Jadi kita ngambil ini saldonya dari saldo awal ya teman-teman. Oke, kita tarik dulu. Oke. Ini kita net income-nya kita buat. Oke. Net income. Sama dengan kita tekan saldo awal S-ray capital, enter. Oke, udah keluar. Ini sama dengan kita tekan itu di bagian income statement. Oke, enter. Oke, ini kurang besar. Besarin. Ini kita ambil dari worksheet. Sama dengan S-ray ini 7.100 ya, enter. Oke. Selesai. Ini kita jumlahin dulu. Net lossnya dikurang sama S-ray price-nya. Nih, kita salin dulu ini. Kita copy, kita letakkan ke bawah. Ctrl F, oke. Kita ubah tanggalnya itu jadi tanggal 31. Berarti modal S-ray itu tanggal 31 ini ya teman-teman, modal akhirnya. Udah, kita pakai sum. Oke, kita blok. Enter. Oke. Kita ubah. Oke, kita perbesar dulu biar nampak angkanya. Oke, sudah selesai. Ini kita warnai dulu. Kita tebalin. Oke, ini kita blok mau buat tabelnya. Oke. Ini kita buat biar tahu dari mana penjumlahannya. Oke. Kemudian itu kita buat garis 2 untuk hasilnya ya teman-teman. Oke, sudah. Kita mau buat balance sheet. Oke, kita ubah dulu apanya ya teman-teman, judulnya, sheetnya balance sheet. Oke, kita copy dulu judulnya dari sini. Kita copy, Ctrl C ya. Kita letakkan judulnya ke sini. Ctrl F, V. Oke.
kita merging. Ini untuk judulnya ya teman-teman. Oke, kita tulis aset. Oke, dia aset kan ada dua, aset lancar dan aset tetap. Berarti kita buat ke current asset. Current asset gitu. Oke, kita edit dulu. Oke, tebali dulu judul-judulnya. Oke, kita tebalin, kita rapiin. Oke, ini diambil dari worksheet ya teman-teman. Itu aset. Kalau ini biasanya akun 1 sampai 3. Ini dari cash sampai prepaid trend. Oke, kita ambil akunnya dulu, akun kode sama akun name-nya. Copy. Pas. Tapi kita pilih dulu, pasti yang kedua. Oke, udah. Untuk nominalnya kita rapiin dulu sedikit. Oke, untuk nominalnya kita ambil dari worksheet juga ya teman-teman. Oke, kita copy dia. Oke, Ctrl C nih. Kalau copy itu Ctrl C. Kemudian oke, kita perbesar. Oke, ini kita margin dulu, kemudian kita buat rata pinggir, tebal, buat total current asset. Oke, kita total, kita pakai rumus sum ya teman-teman. Ini kita total sama dengan sum. Oke, kita blok. Oke, enter. Dah, berarti ini fixed asset atau aset tetap ya. Oke, fixed asset. Kita buat judulnya. Oke, ini kita ambil tetap dari worksheet ya teman-teman. Worksheet, itu dari office equipment sampai akumulasi depreciation computer equipment. Oke, copy. Oke, pasti kita pilih nomor 2. Oke, kita besarin karena nama akunnya panjang. Oke, rapi. Dah, totalnya tetap kita ambil dari worksheet, kita copy tuh. Oke, ini kita cek dulu ya teman-teman, jangan sampai salah penginputan nomornya. Sama dengan ini, enter. Jadi ini input salah satu ya teman-teman, karena dia kayak penempatannya ada debit kredit. Jadi kita kalau misalnya ini akumulasinya itu dikurang, pokoknya dia berbaur dengan akumulasi itu dikurang equipmentnya. Oke, sama dengan klik nominalnya, enter. Oke, ini total fixed asset. Kita margin dulu, rata pinggir, tebal tulisannya, total fixed asset. Oke. Nah, kita totalin. Ini kita nggak pakai rumus sum ya teman-teman, cuman kayak sama dengan 8.000 kayak dikurang 400 ditambah 20 dikurang 1.200. Oke, dikurang 1.200. Oke, enter. Udah keluar hasilnya. Jadi ini ditulis total current asset dan fixed asset. Oke, kita bagusi dulu, kita buat warnanya teman-teman. Total
current asset, dan fixed asset. Oke. Sama dengan sum, ini kita menjumlahkan itu 57 100 ditambah 26, enter. Oke, udah keluar hasilnya. Sekarang kita mengerjakan liability ya teman-teman. Kita rapin dulu dikit-dikit. Oke, kita ubah dia biar cantik nomornya, biar enak dilihat. Oke, kita rapiin dikit-dikit. Oh, ini kekecilan. Oke, tarik lagi. Oke, kita masuk ke liability. Kita margin dulu, rata pinggir, buat tebal, liability. Oke, liability itu akunnya tuh akun payable. Kita ambil dari worksheet. Itu dia akun payable. Ada 3 itu. Uniarnet komputer itu. Service revenue. Oke, kita tempel. Oke. Ini dia. Kita ambil dari worksheet, totalnya sama dengan pula ya, salah teman-teman. Copy aja. Ctrl C. Ini copy ke balance sheet kita. Ini kita pilih pas. Tuh. Oke. Ini kita buat total liability ya. Kita margin dulu. Oke. Kita tebalin dulu dia. Total liability. Oke, kita totalkan pakai rumus sum ya teman-teman. Sama dengan sum blok ininya yang akun payable itu, enter. Oke. Kita masuk ke owner equity. Kita margin dulu seperti biasa. Owner equity. Oke. Itu kita ambil dari owner equity yang terbaru ya teman-teman itu. Oke, yang ini. Oke. Sama dengan tadi, terus klik itu, enter. Sama dengan klik itu, nominalnya, enter. Oke. Ini di bawahnya berarti bawa dulu penebalnya, total liability dan owner equity. Oke, totalnya kita tulis dulu. Udah. Oke, kita akan total ini sama dengan total liability tambah total owner equity tambah. Oke, enter. Oke, jadi ini teman-teman hasilnya harus sama ya teman-teman, sama aset dan liability tambah owner equity itu harus sama hasilnya. Oke, kita rapiin dulu. Rapiin dikit-dikit. Oke. Jadi ini teman-teman hasilnya harus balance ya teman-teman. Kalau misalnya antara debit dan kredit itu nggak balance, berarti kita ada penginputan angkanya itu ada yang salah. Jadi kita tuh harus ngecek. Ini kebetulan ini balance semua dari awal ya teman-teman. Jadi kita harus teliti juga tentang cara peletakan apanya, nomornya, cara penginputannya, rumusnya. Oke. Ini kita ubah dulu judulnya
jadi balance sheet. Oke. Balance sheet. Enter. Oke, sudah. Oke. Cantik deh. Sudah rapi semuanya. Oke. Ini tinggal kita rapi-rapiin aja teman-teman. Boleh nggak dirapi, boleh nggak, tapi aku mau ngerapiin biar enak dilihat. Oke, udah siap. Kita cek dulu. Oke, balance semua. Ke adjusting entries balance. Terapin dikit. Oke, ke adjusted trial balance. Oke, udah balance. Lasernya udah. GJ-nya udah. Oke. Ini trial balance-nya, saldonya. Oke, terima kasih.